Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas era jaya swasembada, ya era kode sahamnya. Gimana dari laporan keuangan apakah menarik gitu kita lihat di kinerjanya 2025 Q2. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan juga nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, era. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus analisis mandiri gitu ya, do your own research. Jadi jangan percaya sama saya. Nah, jadi untuk era gitu ya, sebelum saya cek nih ya, sebelum saya misalnya saya mau beli era nih ya, saya pasti akan cek dulu dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang bagi dividen. Kenapa perusahaan ini harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari unit bisnisnya. Jadi keuntungan itu disisihkan dan bagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu, ditransfer ke rekening kita dan bisa kita gunakan gitu. Artinya perusahaan itu ya nyata keuntungan itu ya, bukan hanya keuntungan di atas kertas gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu, memperkaya kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen ya hati-hati, bisa jadi hanya memperkaya tadi ya segelintir pihak gitu, mungkin pemegang saham yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu, pejabat-pejabat perusahaan gitu ya, karena mereka ini udah untung sebenarnya gitu, udah dapat gaji besar gitu. Untuk tier top manajemen ini udah pasti ratusan juta. Jadi kalau misalnya mereka mengelola tidak dengan baik gitu ya, asal-asalan gitu, terus harga sahamnya jatuh terus ya, nggak ada keinginan untuk kutip kita memperbaiki harga saham lewat kinerjanya gitu ya, ya nggak peduli juga gitu ya, karena kan udah dapat gaji besar gitu ya, masuk ke rekening. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang memberikan dividen itu adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi rugi terus, arus kasnya susah, terus apalagi ya, terus utangnya terlalu besar gitu, mereka nggak akan mungkin bagi dividennya, kecil kemungkinannya, karena mereka akan mengutamakan dulu survival perusahaan seperti itu. Dan pastinya kalau memang teman-teman sudah menemukan gitu ya perusahaan yang bagi dividen gitu, punya kondisi bisnis yang sehat, itu pun harus hati-hati ya, jangan sampai kita membeli di harga yang terlalu premium gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya kalau bisa, atau setidaknya fair value lah di nilai wajarnya gitu ya. Karena kalau belinya di terlalu tinggi, di pucuk itu ya, itu kan rawan sekali untuk capital loss gitu ya. Jadi nanti akan ya tadi gitu ya, akan sulit gitu kembali ke harga yang harga belinya gitu ya. Kalau belinya terlalu tinggi ya perlu waktu lebih ya. Dan pastinya sebelum berinvestasi gitu ya, teman-teman mungkin yang masih pemula juga sama gitu ya, yang berlaku untuk teman-teman dan saya gitu ya, kita harus menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi kita jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya rekomendasi gitu ya, jangan mudah percaya berita gitu ya, jangan percaya sama saya juga gitu. Jadi teman-teman itu diharapkan punya analisis sendiri gitu. Jadi meskipun jadi ada yang komen gitu ya waktu itu, apa ya, ini jangan diikutin gitu ya analisisnya Pak Edwin. Betul gitu ya, jangan ikutin saya gitu ya. Jadi teman-teman itu ya harus analisis sendiri gitu ya. Pun kalau memang teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan gitu, itu hanya tambahan saja gitu, tambahan pandangan gitu. Jadi teman-teman kembali gitu ya, harus menyusun gitu ya, analisis yang mendalam sehingga teman-teman mengerti gitu ya, beli itu kenapa gitu. Dan jadi gitu ya, pada apa namanya, kita kalau yang saya lakukan gitu dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan beli ketika harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsic value-nya ya, saya pakai PBV sama dengan 1, saya cicil beli gitu ya. Lalu sering berjalan waktu ketika harga sahamnya dia naik ke PBV 1 gitu ya, saya jual take profit gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau di tabel gitu, misalnya saya belinya di 0,85 ya, profitnya cuma 17%. Kalau belinya di 0,7 profit 42%. Udah, dan seterusnya gitu ya. Jadi metode saya yang biasa saya lakukan ini nggak pernah cari yang multi bagger gitu ya, nggak pernah cari yang untungnya ratusan persen, tapi cari yang ya yang kayak gini-gini aja ya, sebesar
jumlah di tabel gitu. Dan pastinya gitu ya, prinsipnya gimana gitu ya, prinsipnya harus sabar ya, harus berorientasi pada jangka panjang. Jadi kita nggak bisa mengharapkan keuntungan tuh cepat gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sulit sekali, kecuali kalau memang teman-teman jadi trader gitu ya, fokusnya ke jangka pendek, itu bisa aja gitu ya, nggak ada yang salah kok gitu. Dan pastinya gitu ya, harus fokus sama value gitu ya. Jadi value ini teman-teman bebas menghitungnya ya, nggak harus ikutin kata saya ya, pakai PBV. Kalau teman-teman pakai enterprise value, pakai DCF atau dan lainnya, boleh kok, nggak masalah gitu ya, stylenya masing-masing. Nah kalau saya pakai PBV, saya akan fokusnya di book value ya, ini berubah setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi saya update kita 4 kali setahun gitu. Setelah tahu nih book value-nya, setelah lihat kinerjanya, baru saya menentukan entry price-nya gitu ya. Entry price ini memang berubah tiap hari gitu ya gitu. Jadi kembali, Anda mau fokus yang berubah setiap hari di price atau mau berubah setiap 3 bulan sekali ya dari value gitu. Kenapa saya sampaikan demikian gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu, banyak perusahaan yang harganya 50 atau ke bawah gitu ya, kalau dicek laporan keuangan memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya, tapi itu kembali ya harus dalam jangka panjang gitu. Jadi jangan kaget juga kalau misalnya ada perusahaan yang buruk gitu, harganya digoreng naik gitu ya, itu mungkin karena faktor sentimen gitu ya, atau mungkin juga karena faktor adanya market maker gitu. Cuman saya nggak cari saham seperti itu ya, meskipun keuntungannya menggiurkan. Nah jadi saya menggunakan analisis laporan keuangan ya, hanya bagian kecil dari analisis fundamental, sedikit rasio dan juga analisis PBV ya gitu ya, pakai PBV-nya udah, si simple itu kalau buat saya gitu ya. Jadi saya memang harus paham gitu ya, laporan keuangan yang baik neracanya, laba ruginya, arus kasnya, ini semua harus kita mengerti gitu ya. Kenapa? Karena si laporan keuangan tersebut nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu. Jadi kita bisa menilai gitu, mana yang sehat, mana yang tidak. Nah nanti dari laporan keuangan nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin ya, lewat pos-pos keuangan yang biasa saya gunakan. Apa saja gitu ya, bisnisnya sehat ya, kasnya nyata, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, kita bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, kita menjaga kepercayaan kita, investornya dan juga pemberi pinjaman ya, si kreditornya. Dan kita investor nanti akan diuntungkan ya, lewat apa? Lewat valuasi sahamnya gitu, yang akan cenderung naik kalau perusahaan itu bagus gitu ya, dan juga stabil. Jadi kalau ada penurunan jangka pendek gitu yang dalam, nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi gitu ya, selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu premium ya. Jadi perhatikan kembali harga belinya. Dan kalau memang teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, dan kebetulan punya laporan keuangan juga seperti ini gitu ya, yang udah diaudit gitu ya, coba dicek gitu ya, ada nggak yang bertentangan dengan ini semua ya, 7 ciri perusahaan sehat versi saya gitu ya. Nanti boleh kasih pendapat di kolom komentar. Nah jadi nanti ERA ini akan saya screening ya dengan 7 syarat utama saya gitu ya. Jadi dividennya, saldo labanya, PBH kurang dari 1, PER, dan pola arus kas. Dan ingat ya, ini saya sampaikan gitu ya, ini screening gitu ya. Jadi ada waktu itu di video-video awal-awal saya gitu, ada yang komen ya waktu itu, bahasa apa ya, perbankan gitu kalau nggak salah. Jadi ada yang bilang katanya beli saham bank itu harus lihat NPL. Itu betul kok gitu ya, itu betul sekali gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini jangan jadikan sebagai analisis utama gitu. Jadi ini hanya anggap aja orang lagi bercerita aja gitu, lagi lihat pendapatnya tentang suatu perusahaan dari laporan keuangan kuartalannya gitu aja, simpel ya. Nah jadi nanti data-data si ERA ini nanti akan dipindahkan lewat kemana, ke Excel seperti ini ya. Dan teman-teman ini bisa download gratis gitu ya, linknya ini ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi kita ya nanti ya, sebelum masuk analisis saya mau minum dulu sebentar. Oke, kita masuk analisis ya. ERA. Nah ERA saya udah mengumpulkan data-data keuangannya, kita buat data-data keuangan, data-data dividen payment history-nya ya. Jadi ERA 3 tahun ke belakang ini dia bagi dividennya bagus, artinya perusahaan ini stabil selama 3 tahun ke belakang gitu. Jadi saya memang cari yang bagi dividen itu 3 tahun ke belakang. Jadi kalau salah satunya absen berarti ya belum stabil, saya close saja laporan keuangannya. Tapi untuk ERA ini bagus ya, dia membagikan dividen, jadi sudah lolos screening saya yang pertama. Setelah itu kita langsung cek gitu ya ke bagian ininya ya, kas tarakasnya gitu. Nah ini
harus dipindahkan angkanya gitu ya. Kenapa angka ini harus dipindahkan? Kasta kas ini penting. Karena kasta kas ini adalah aktivitas ya, uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya, seluruhnya gitu ya. Dan uangnya ini gitu ya, itu digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau misalnya ada. Dan pastikan teman-teman jangan lupa ini satuan ya, di sini ribuan, di sini masih juta. Nah, sudah benar ya, nah udah benar keluar gitu. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan itu, kalau kasnya itu jangan yang terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit ya tadi mungkin nggak bisa bayar operasional gitu ya, atau uang kasnya terlalu besar, berarti manajemen perusahaannya kurang bisa memanfaatkan kas dengan maksimal gitu ya. Buat apa uang mengendap terlalu banyak seperti itu. Sedangkan kan kas itu bisa digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan perusahaan, misalnya bagi dividen lebih besar, atau bayar pinjaman ke bank gitu ya supaya bunganya turun, atau bayar beli buyback gitu ya, atau juga untuk ekspansi usaha gitu. Jadi harus lihat gitu kegunaan kasnya ini sudah efektif atau belum gitu. Dan lalu kita langsung loncat ke bagian ekuitas yang ini nilainya. Nah, ini kita isi dulu ya. Nah, ini menarik ya, ternyata si Era ini dia ada saham treasury gitu. Ini ada ciri perusahaan yang baik karena dia mengurangi saham yang beredar gitu. Ibaratnya gini ya, kalau perusahaan membeli saham treasury itu kan tadi saya sampaikan bahwa perusahaan tersebut pro kepada pemegang saham, sangat menguntungkan pemegang sahamnya gitu. Maksudnya gimana gitu ya? Karena tadi saham beredarnya berkurang gitu ya, jadi faktor pembaginya itu semakin kecil gitu. Jadi kalau misalnya ibarat teman-teman punya kue satu loyang gitu ya, mana yang lebih besar gitu ya ukuran kuenya, dibagi ke 4 orang atau dibagi ke 10 orang gitu? Tentu yang dibagi ke 4 orang gitu ya, karena 6-nya itu kan sudah di buyback gitu ya, lalu tiap orang itu dapat porsi kue yang lebih besar gitu. Jadi yang ini ciri perusahaan bagus, dia ada saham treasury-nya. Dan kenapa saldo laba ini harus dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan berdiri sampai sekarang 2025 Q2. Dan saldo laba ini di luar dividen yang dibagikan gitu ya. Jadi ini memang perusahaan sudah terbukti untung, bagus, bisa bagi dividen juga gitu. Jadi kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada yang namanya saldo laba, adanya itu akumulasi kerugian atau defisit gitu. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas yang ini, ekuitas pemilik ya, subtotalnya gitu. Nah, ini kita pindahkan. Wah, di sini hujan besar nih. Di rumahnya teman-teman hujan besar nggak ya? Atau tempat di mana teman-teman sedang menyimak video ini gitu. Nah, ini ya udah kita pindahkan gitu ya, dan ini langsung keluar rasio saldo laba terhadap modal awal. Artinya apa? Nilai 1,94. Artinya satu perusahaan ini sudah balik modal dan total keuntungannya itu sudah sebesar 1,9 kali modal. Jadi kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, modalnya 1 miliar, total profitnya yang udah dihasilkan itu 1,9 miliar. Gitu ya, udah hampir 2 kali. Ini perusahaan sudah terbukti untung, hebat. Dan ingat ya, di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi ini pasti lebih besarnya kalau jumlah dividen ini kita masukin gitu ya. Dan ini juga ya PBV-nya juga udah murah ya, udah cukup murah, udah di bawah 1 ya, 0,82. Jadi ini lolos screening juga, udah tampak semakin menarik gitu ya. Dari dividen udah, PBV-nya juga udah, tapi harus hati-hati. Jangan hanya berhenti di PBV, karena PBV ini banyak ya value trap-nya. Jadi harus diseimbangkan dengan kinerja perusahaan gitu ya. Banyak kok PBV kurang dari 1 ternyata value trap gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Nah, lalu kita cek langsung ke pendapatannya. Nah, ini pendapatannya yang ini. Nah, perusahaan yang bagus gitu ya. Sebentar, ada bunyi. Sebentar. Ya, ini saya ada kiriman dulu. Oh ya. Oke, maaf tadi terdistrak gitu ya, ada kiriman pesan. Nah, ini ya perusahaan yang bertumbuh. Perusahaan yang bertumbuh adalah salah satu cirinya dengan revenue-nya yang cenderung naik gitu ya. Artinya barang dan jasanya ini relevan gitu ya, disukai oleh customer. Gampangnya seperti itu ya. Jadi customer beli lebih banyak atau rela beli gitu ya, barang dan jasanya itu lebih tinggi gitu ya dibandingkan
dengan harga jualnya gitu. Nah, ini bagus ya, dia naik ya, untuk naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jadi si saldo laba, revenue ini, net sales ini nanti dikurangi oleh beban harga modal barang atau jasa yang ini. Keluarlah nanti nilai laba bruto. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah untuk menghitung efisiensi perusahaan. Gitu, inti efisiensi perusahaan, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasa ini jauh di atas harga modal gitu ya. Dan ini untuk era ini GPM 10% ya, 11% ya. Jadi berarti bisa dibilang ambil profitnya ya 10% gitu ya. Kan yang gampangnya ya, gross profitnya kita hitung dari gross profitnya gitu. Perusahaan yang bagus memang yang gross profitnya tinggi gitu, karena marginnya semakin tebal, semakin besar juga nanti ruang untuk net profitnya. Nah, setelah itu gross profit nanti akan dikurangi oleh beban-bebannya, beban penjualan, beban bunga gitu, beban pajak, nanti keluar di ini laba bersih. Gitu ya. Ini angka inti dari angka laporan laba rugi gitu ya, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, nah ini. Gitu. Jadi kalau di berita memang fokusnya kebanyakan ke laba rugi gitu, karena perusahaannya untung besar gitu ya. Gitu, kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya, untuk PR udah ternyata udah cukup murah juga ya, di bawah 10 ya, di bawah ada 15 gitu. Dan ini cukup murah, cukup menarik juga gitu ya, tapi hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai perusahaan itu dia hanya untung di atas kertas aja. Jadi cek juga, makanya ke laporan arus kas gitu ya. Laporan ini sering dilupakan oleh analis ya, lebih suka dilupakan oleh berita ya, karena ya memang tadi nggak menarik sebenarnya bahas arus kas itu gitu ya. Makanya kita harus mengerti gitu ya, cara arus kas ini gimana bacanya. Nah, ini ya, kita lihat untuk memvalidasi dulu pendapatannya gitu ya. Jadi ini kan era ini mengaku pendapatannya itu sekitar 35 triliun ya. Ini kan ribu, juta, miliar, triliun, 35 triliun. Nah, uang yang diterima dari customernya itu berapa gitu ya. Dan ternyata uang yang diterima dari customer itu sama besarnya tuh, 35 triliun. Ya, ini bagus sekali gitu ya, tuh rasionya 100%. Ya, kan ibarat kayak teman-teman menjual barang harganya 1 miliar ke customer, dan customer bayar 1 miliar. Kan bagus ya, dia sesuai gitu ya, uang yang diterimanya. Tapi kalau misalnya cuma bayar 50% gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, kita nggak terima uang kasnya ya. Jadi nanti bisa jadi kalau uang kasnya kurang, nanti pembayaran operasionalnya bisa terganggu ya, pembayar ekspansi usahanya bisa terganggu, atau bisa juga bayar pinjaman ke banknya terganggu gitu ya. Jadi hati-hati, cari yang rasionya ini mendekati 100% gitu ya, jangan yang terlalu rendah gitu. Jadi sekali lagi ya, cara bacanya itu si era ini gitu ya udah mencatatkan pendapatan 35 triliun dan menerima uang kasnya juga sama 35 triliun. Dan 35 uang triliun ini digunakan untuk bayar operasional. Tuh, bayar ke supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak, dan ini nilainya buruk sekali gitu ya, net CFO-nya negatif, dan ini juga negatif di periode sebelumnya. Ini nggak sehat ya, ini nggak sehat, ini sebenarnya serius ya. Saya tiba-tiba yang tadinya ini jadi semangat sedikit gitu gini, karena kan ibarat kalau misalnya teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya udah terima uang kan gitu ya, habis semuanya untuk bayar operasional dan kurang gitu ya. Kalau kurang gimana, operasional aja nggak nutup, pasti cuma dua pilihannya. Kalau nggak suntik modal ya pinjam ke bank gitu. Dan ini lihat nih, ini negatif gitu ya, dia untuk sehari-hari nggak nutup gitu ya. Cuman memang ini menariknya, dia masih bisa-bisanya bagi dividen gitu ya. Padahal ini kalau yang net CFO-nya negatif seperti ini sebenarnya udah bisa dibilang red flag gitu ya. Hati-hati. Kalau sekali gitu ya masih nggak masalah, tapi kalau 2 kali ini udah waspada gitu. 2025, 2024 nih agak waspada. Jangan sampai ini berkepanjangan bertahun-tahun sampai tahun-tahun ke depan gitu kan, nanti akan terganggu gitu, pasti akan bergantung sama dana pihak ketiga gitu, sama pinjaman gitu. Dan ini gitu udah uangnya nombok kurang gitu, dia masih tetap ekspansi tuh. Memang ini bagus ya, nilainya negatif ya. Yang bagus itu negatif seperti ini, dia berekspansi. Kita pindahkan dulu ya angkanya ya. Tuh ya, ekspansi semakin besar tuh ya, tuh perolehan pembelian aset berwujud ya, terus penambahan investasi ya. Nah, ini jadi yang negatif ini dia berekspansi, dia bagus, sederhananya seperti itu ya. Cuman memang ya mungkin nggak terlalu agresif ya, mungkin gitu ya. Cuman memang kembali kita harus lihat ke periode-periode sebelumnya.
Dan tadi kalau misalnya dia operasional kurang, dia ada apa? Nih ya, pinjam lagi ke bank. Gitu, makin besar ya pinjaman ke bank. Kalau dia bayar pinjaman, dia nilainya negatif gitu. Cuman nih kok nggak ada pembayaran ini ya, nggak ada pembayaran utang ya. Gitu, karena misalnya ada utang, pembayaran utang gitu. Dan ini tuh pinjamannya semakin besar. Lihat nih, ya. Ini bisa berbahaya untuk jangka panjang. Ingat ya, untuk jangka panjang gitu ya. Jadi yang apa banyak ada juga ya gitu ya yang apa namanya di kolom komentar tuh, wah ini sesat gitu. Iya gitu ya, kalau memang kita berpikir jangka pendek ya bisa aja sesat gitu. Cuma kan kita melihatnya jangka panjang gitu ya. Dan ini lihat tuh ya, jadi si era ini ya untuk biaya operasionalnya, untuk biaya eksosnya itu dibiayai oleh pinjaman ke bank gitu ya. Jadi jangan berkepanjangan lah. Ini cukup bisa berbahaya gitu ya. Nanti bergantung utang terlalu besar, beban bunga terlalu besar, nanti kita pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa. Gitu. Cuma kalau kayak gini kita biasanya, kalau saya biasanya cek dulu ya rasio lancarnya ya 17,8. Nah, ya memang ini udah mepetnya lebih sedikit. Di area 19. Nah, total liabilitas ini memang dia di area ini berapa ya, hampir dua kalinya ya, tapi tetap kita harus nanti hitung yang true DR-nya gitu ya, apa sih namanya tuh, saya jadi lupa. Jadi yang benar-benar utangnya gitu, ini kan kayak ini utang bank jangka pendek ditambah ini ya, ini udah 10 itu udah utang obligasi ya 10 tuh, ini udah lebih besar, lebih utangnya ini udah lebih besar gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya tuh. Kastaraka 1,8 ya, tapi ada kewajiban jangka pendek bank lagi ya 7,9 gitu. Ini perusahaan nanti bakal mikirin gimana caranya sih bayar utang ini gitu. Itu aja gitu, sederhana gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih cerita si perusahaan ini gitu ya. Ternyata kutip gitu ya, mungkin lagi dikejar-kejar utang gitu ya, harus bayar segera gitu. Nah, jadi untuk era gimana pendapat dari saya, dari Edwin ya? Untuk era ini memang menarik ya, karena ya tadi ya dia bagi dividen, perusahaan sudah terbukti untung ya. Dia bisa bagi dividen, saldo labanya positif, sudah menghasilkan total profit hampir 2 kali modal. Ya, PBV juga udah cukup murah ya, di bawah 1 gitu ya, potensi profit dia 22%. Dia juga profitable, PR-nya juga cukup rendah gitu ya. Cukup rendah kita di bawah 10. Cuman ini manajemen kasnya ya nggak sehat gitu ya, untuk 2 tahun berturut-turut di kuartal 2 ini CFO-nya negatif gitu ya. Nanti bergantung pinjaman terus gitu ya. Gitu nanti harus cek lagi gitu ya, nanti ke tahun depan atau di kuartal berikutnya ada perbaikan nggak gitu ya. Karena saya yakin gitu ya, kalau misalnya kayak gini terus dia nggak akan bisa habis lama-lama gitu ya operasional, karena tuh nanti pemegang saham nggak dapat apa-apa. Nanti mungkin ke depannya mungkin bisa jadi mungkin ya bisa jadi tahun depan nggak bagi dividen, bisa jadi kalau memang dia kehabisan uang kas gitu ya, bergantung terus pada pinjaman gitu. Masa bayar dividen pakai pinjaman, bayar dividen ya harus dari keuntungan dari uang tunai dari bisnis yang dihasilkan gitu. Jadi era ini buat saya nggak menarik ya, masih belum menarik, tapi bisa watchlist gitu. Tapi ini resikonya agak tinggi ya kalau buat saya ya, karena tadi udah lihat dari rasio lancar sama daerah, ini resikonya agak tinggi. Cuma memang kalau ya bisa dipertimbangkan lah. Cuman nggak tahu nih untuk teman-teman si era ini menarik atau enggak ya. Jadi teman-teman silahkan analisis sendiri gitu ya. Jangan percaya sama saya gitu. Jangan jadikan analisis saya ini yang utama gitu. Jadi teman-teman anggap aja gitu, analisis saya ini hanya tambahan aja gitu ya. Itu aja paling. Mungkin kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan, nanti kita tampung gitu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, itu aja gitu ya. Sama ini untuk sebelum tanggal 15 ya. Jadi mungkin video-video sebelum tanggal 15 ini saya sampaikan. Kita nanti setelah 2025 Q3 keluar gitu ya. Mungkin saham-saham request ada beberapa yang diubah jadwal yang saya pending gitu ya. Karena saya akan mengutamakan untuk bahas dulu saham-saham wajib yang udah rilis ya 2025 Q3-nya. Gitu, jadi sekedar pengumuman aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga sharing pandangan saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.